teman-teman buka TikTok tuh ya, itu beredar tuh himnenya PDI Perjuangan. Nyalakan kawan, suluh perjuangan. Nah gitu-gitu tuh. Nah ini nih lagi beredar nih sekarang nih. Ngomongin Jakarta. Pilkada Jakarta. Wah, akhirnya Rano Karno tuh, Sidul anak sekolahan yang waktu itu kita nyanyiin itu. Anak Betawi. Lagian suruh nyanyi Mbak Rita. Terus ada back soundnya gitu dong, salah mulu. Bukan zamannya. Enggak, sebenarnya makanya itu dia pertanyaannya tuh, mereka nih nonton gak sih? Nyanyi Sidul aja salah-salah. Nah itu Rano Karno akhirnya maju tapi sebagai wakil gubernur. Nah ini di Pilkada Jakarta teman-teman. Ini kita bahas Pilkada Jakarta nih. Jadi di Pilkada Jakarta sekarang ada 3 pasang calon. 1 independen atau perorangan. Dharma Pangrengkun dan Kun Wardana. Ini kan waktu itu teman-teman tuh belum berhasil menemukan Kun siapa. Sekarang kita temukan Kun Wardana. Itu yang pertama, independen. Daftarnya malam Jumat. Itu ya spiritual banget ya. Tapi nggak apa-apa kan, independen perorangan boleh-boleh aja. Ya ampun, kita ngomong-ngomong spiritual langsung batuk saya. Ini di studio ini emang kalau gelap-gelap gini agak bikin deg-degan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Terus kemudian yang kedua ada pasangan yang didorong oleh PDI Perjuangan. Yaitu Pramono Anung, sang menteri, dan Rano Karno, Sidul anak sekolahan. Lawannya yang sudah dari awal terbentuk, Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil dan Suswono ini ya, kita bahas satu-satu ya. Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka menyebut dirinya pasangan Ridho. Ridwan Kamil, Suswono. Kenapa jadi Ridho ya? Sebentar. Oh, RID, Ridwan. Nah, Suswononya cuma kebagian saudara-saudara. Memang dominan sekali Ridwan Kamil itu ya. Dia nggak mau ada yang melebihi ya. Wakil kan, wakil satu aja hurufnya. Ridho jadinya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, Ridwan Kamil ini datang ke Jakarta sebagai mantan gubernur Jawa Barat yang elektabilitas menurut lembaga-lembaga survei tertinggi. Tapi nasib, dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat lagi. Dia harus pindah ke Jakarta. Pindah. Diusir. Sana. Jangan di Jawa Barat. Di Jakarta aja. Terus Ridwan Kamilnya, Kang Emil ini disebutnya. Dia langsung nurut. Sekarang dia kebingungan. Karena kebiasaan dipanggil Kang Emil. Sekarang harus dipanggil Bang Emil. Kang Emil, Bang Emil. Emang agak-agak ribet ya. Tapi ya itu kan masalah kebiasaan aja. Bagaimana dengan pendukung Persib melihat Kang Emil, tuh kan Bang Emil ke Jakarta? Ya harus direlakan. Bagaimana pendukung Persija? Apakah menerima Bang Emil? Itu masih dipertanyakan. Makanya menurut saya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini apakah bisa menang? Bisa. Tapi andalan kemenangannya adalah dari Pak Suswono yang cuma nyumbang dari Ridho itu. Karena Pak Suswono ini PKS ya, punya akar rumput yang kuat banget di Jakarta. Itu andalan Kang Emil untuk menang. Makanya Kang Emil benar juga tuh, desas-desusnya kan bilang, oke, saya mau jadi gubernur Jakarta asal wakil gubernurnya dari PKS. Itu benar banget hitungannya. Karena ini kan pilkada, itu nggak bisa ngebantu tuh. Apa negara-negara lain, daerah-daerah lain tuh nggak bisa ngebantuin. Misalnya di Jakarta, ya udah Jakarta aja yang ngurus. Bekasi nggak bisa bantuin Jakarta, kenapa? Karena Bekasinya sibuk juga, pilkada juga dia. Depok bisa bantu nggak bisa, Depoknya pilkada juga. Nggak bisa. Jadi harus diurus. Sama juga kalau Bogor nih, ribet nih. Dia nggak bisa minta bantuan dari Cianjur. Cianjurnya juga ada pilkada. Jadi memang akar rumput ya atau motor politik dari masing-masing daerah itu harus siap menghadapi pilkada ini. Nah, Ridwan Kamil yang datang dari Golkar dan
ditambah lagi 14 partai politik yang lain bersama-sama nih bahu-membahu memenangkan Ridwan Kamil Suswono. Waktu itu Fauzi Bowo yang terakhir didukung oleh banyak partai politik tuh. Ya menang sih dia, lawan Adang Doro Jatun waktu itu dari PKS, PKS sendirian. Sekarang PKS bersama partai-partai politik yang lain. Nah, lawannya yang sendirian saat ini adalah PDI Perjuangan. Pramono Anung dan Rano Karno. Ini sempat membuat gejolak politik tersendiri karena ada aksi di DPR itu kan, dan aksi di DPR itu salah satunya menginginkan Anies Baswedan bisa diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, drama-drama terjadi PDI Perjuangan dan Anies Baswedan itu. Anies sudah ke DPP, tapi ternyata tidak ditemui oleh Bu Mega. Anies datang ke DPP, disuruh nunggu di gedung belakang PDI Perjuangan. Ditunggu sama Anies, yang nemuin Rano Karno. Wah, Anies waktu wakil gue nih yang nemenin, cie. Ternyata ditunggu-tunggu, nggak dipanggil-panggil sama Bu Mega. Akhirnya Anies pulang. Nah, udah sejak kepulangan Anies Baswedan itu, para pendukung Anies Baswedan mulai bertanya-tanya, akankah Anies diusung oleh PDI Perjuangan? Nah, kalau saya melihatnya begitu Anies pulang, Anies sudah sulit maju. Langsung kemudian bertebaran tuh hoax ya. Wah, akan diusung oleh PKB. Wah, akan diusung oleh Nasdem. Kagak mungkin. Kalau di Jakarta itu semuanya kalau udah masuk koalisi pemerintah, males keluar karena ada kaitannya dengan kursi-kursi kekuasaan. Jadi kalau udah jadi satu, ya udah nih misalnya ya, PKS. Kan tadinya kita pikir dia mau majuin cagup-cagup sendiri kan, cagup-cawagup sendiri. Ternyata kan enggak, setia pada barisan Ridwan Kamil dan Suswono. Kenapa? Karena mereka inginnya kekuasaan, masuk di kekuasaan. Desas-desusnya 3 menteri. Nasdem juga katanya 3 menteri. PKB juga katanya 3 menteri. TV One gak ada. TV One gak dikasih menteri. Bukan partai politik soalnya. Nah, lagi nih. Jadi lawannya Ridwan Kamil adalah Pramono Anung. Nah, yang akhirnya dipilih oleh PDI Perjuangan mengisi calon gubernur. Ini gimana sih ceritanya? Nggak masalah. PDI Perjuangan itu DNA-nya perjuangan. Dia tuh harus kader, partai kader. Kalah belakangan, yang penting kadernya maju. Walaupun sama Ibu Mega dibilang harus menang, tapi kadernya maju. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan PDI Perjuangan itu tidak mencalonkan Anies Baswedan? Kalau saya nih ya, yang pertama, 1 hari sebelum mau ketemu Bu Mega, Anies tuh milih datang ke acara Nasdem yang ada Surya Paloh dan ada Jokowi. Mungkin peristiwa itu sampai di telinga Ibu Mega. Dan hubungan Jokowi dan Ibu Mega kan sedang panas-panasnya ya. Mungkin itu jadi salah satu pilihan. Yang kedua, PDI Perjuangan punya Ahok. Sang kader yang elektabilitasnya sedikit di bawah Anies Baswedan. Ahok ini fenomenal loh. 5 tahun gak jadi apa-apa di dalam pemerintahan maksudnya. Kemudian gak kampanye, pernah dipenjara, dituduh penista agama. Begitu disurvei, elektabilitasnya peringkat kedua. Di atas Ridwan Kamil, di bawah Anies Baswedan. Kan kuat tuh. Jadi kalau tesisnya atau hipotesanya mau mengalahkan Ridwan Kamil, ya memang Ahok cukup. Dan Ahok lagi dekat-dekatnya sama Bu Mega. Kelihatannya nih, mungkin Bu, kalau saya nggak dikasih maju cagup, ya jangan Anies juga lah. Mungkin begitu ya. Akhirnya Ibu Mega memilih Pramono Anung. Kadernya yang berada di dalam kabinet Pak Jokowi sebagai seskap dipanggil pulang untuk maju sebagai calon gubernur. Berapa elektabilitasnya? Belum ada yang survei lah. Tapi emang kadang-kadang saya pikir-pikir mestinya Rano Karno jadi gubernur ya. Kalau Rano Karno jadi gubernur kan all out tuh si dua anak sekolahan kelihatannya. Tapi ini boleh lah. Pram kan juga politisi senior. Secara logistik kelihatannya lebih kuat dari Rano tuh. Nah ini Pramono Anung Rano Karno belum punya singkatan nih. Jadi kalau kita
mau kasih singkatan juga boleh ya. Tapi kok kelihatannya kita mikir ya. Nggak usah lah ya. Pramono Rano Karno. Oh, no. Nggak gitu, ntar dimarahin kita. Nggak lah. Udah diulang. Oke, pasangan ketiga sebelum kita selesaikan episode ini kita bahas tentang Raja Teori Globalisasi Dharma Pongrengkun. Nah, bintang 3 polisi, lurus. Itu maksudnya tegak gitu, lurus tuh. Mana nggak? Kalau saya kan begini ya, set ada begitunya. Kalau Dharma tuh zut gitu. Mungkin karena rajin olahraga ya. Saya juga sebetulnya rajin olahraga ya. Cuma memang makan juga sih. Rajin. Dan saya tuh dari dulu punya kebiasaan kalau makan tuh harus dihabiskan. Jadi kalau disediain saya habisin. Balik lagi ke Dharma Pongrengkun. Jadi ini adalah calon independen ketiga di Pilgub Jakarta sejak pemilihan langsung. Sebelumnya kalah semua dua-duanya. Nah ini Pak Dharma mencoba peruntungan maju bersama Kun Wardana. Saya belum pernah ketemu Kun Wardana, tapi saya pernah ketemu Dharma Pongrengkun. Ridwan Kamil saya pernah ketemu. Suswono pernah ketemu. Pramono Anung pernah ketemu. Rano Karno pernah ketemu. Dharma Pongrengkun pernah ketemu. Kun belum ketemu. Jadi kalau Pak Kun nonton acara ini, segeralah temui saya. Buat apa? Maksudnya buat apa? Oh ya, gitu kira-kira Pak Kun ya. Jadi itulah yang terjadi di Jakarta teman-teman. Silakan teman-teman pilih ya. Karena memang warga Jakarta ini canggih-canggih lah. Mitosnya Jakarta tuh banyak. Yang pertama, belum pernah ada incumbent 2 periode di Jakarta. Yang kedua, kalau di survei nomor 1, itulah yang kalah. Jadi aneh juga di survei nomor 1 tuh Jakarta kalah loh. Fauji Bowo kalah sama Jokowi. Basuki Cahayapurnama kalah sama Anies. Jadi nanti ini kelihatannya kalau ada survei lagi bareng, berebut jangan jadi nomor 1. Karena mitos itu masih ada. Ya, silakan nanti teman-teman dipilih. Jangan terlalu sedih para pendukung Anies yang gagal melihat Anies melaju. Karena kan kemarin sudah lihat Anies maju capres ya. Kan itu udah oke lah, dia maju capres. Kalau Nyagup kan turun ya kelasnya, jadi nggak apa-apa lah. Kenapa Anies Baswedan nggak mau masuk partai aja? Karena dia tuh harus masuk partai yang besar. Gini maksud saya, Anies itu harus masuk partai misalnya seperti PDI Perjuangan. Yang Megawati tuh bisa ngatur kadernya. Tapi kalau misalnya masuknya cuma kayak, bukan cuma lah. Misalnya masuk ke partai yang lebih kecil elektabilitasnya dibandingkan PDI Perjuangan. Misalnya masuk PAN gitu. Zulkifli Hasan tuh pasti deg-degan ngeliat Anies Baswedan tuh. Waduh, ini orang nanti pengen jadi ketua juga ya. HT baru punya ketua tuh, Angela Tanusudibio anaknya ya. Wah itu juga deg-degan juga kalau ada Anies. Waduh ini bisa mengkudeta Angela ini. Karena Anies kan sudah jadi matahari. Jadi mestinya menurut saya sih, ini kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban yang paling pas adalah sebaiknya Anies Baswedan bikin partai politik aja. Apa nama partai politiknya? Nggak apa-apa, bebas aja. Mau partai politik perubahan juga nggak apa-apa. Ya kan sudah ada contohnya kan, PSI itu partai politik perubahan loh, berubah terus. Gak apa-apa lah. Oke, jadi gitu teman-teman tentang Pilkada Jakarta. Ya nanti kita bahas pilkada-pilkada lainnya di Jawa Barat, di Bali, di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ini memang sebetulnya ya Bu Rita, ini memang ada bosnya ya. Sebaiknya tuh kalau kita bahas pilkada tuh kita di daerahnya. Jadi kalau kita bahas pilkada Bali, kita ke Bali. Kalau kita bahas pilkada Jawa Tengah, kita di Jawa Tengah. Harusnya begitu supaya kita ini lebih mendalami gitu. Ya, yang terdekat adalah pemilihan presiden Amerika Serikat. Ini jadi berlebihan ya, mintanya ya. Mohon maaf ya, saya terbawa arus. Jadi itulah kira-kira teman-teman edisi Satgas Kritik hari ini tentang Pilkada Jakarta. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa tonton setiap hari jam 7 malam di YouTube TV One News. Saya Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.